Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar budaya dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-156. Nah, pada episode kali ini seperti biasa kita akan mendatangkan tamu, mendatangkan narasumber yang sesuai dengan kompetensi tema yang akan kita angkat. Untuk kali ini kita sudah datang ini narasumber kita, guru kita, beliau adalah Ustadz Ahmad Supriyadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabari, wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, luar sehat, biasa. Ya? Ini lama saya dengan tidak ketemu ini. Ya, lama ini acara ngopi di Risma City. Ya. Ini baru bisa, mohon maaf ya, baru bisa bersua kembali bersama jenengan dan pemirsa Budiman dimanapun berada. Karena ini pemirsa, beliau sekarang sudah sibuk, ceramah di mana-mana, juga jadi pejabat di desa, jadi ya Waduh. sangat sulit waktunya untuk kita ajak ngopi kan. Ini nanti kalau saya malah takabur gimana ini? Sesuai dengan fakta yang ada. Oh gitu, ya. Dan seperti biasa, para pemirsa, teman ngopi saya Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pripun Mas Aldi? Alhamdulillah baik Mas Anis. Baik ya. Ini Mas Anis sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Harus baik. Nah. Kalau misalkan kurang baik ya berusaha untuk baik sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Apalagi Dan kita perlu diingat ya, ukuran gemuk tidaknya bukan ukuran baik tidaknya ya. Yang penting sehat dan Yang gitu penting bisa sehat, ngopi ya. sampai sini kan bisa jadi gimana? baik gizinya tadi. Wah iya betul ini. Nah ini terutama kemarin kan kita baru tahun baruan kan Mas Anis. Ya ini mungkin cocok sekali kalau kita membahas tentang tema-tema yang masih hangat ketika tahun baru. Jadi nggak hanya kopi saja yang hangat, tema Iya, juga harus hangat. gitu ya? Iya harus itu. Ya jadi tentang mengupgrade diri Mas Anis. Oh, tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berkualitas itu ya. Nah, kan kadang kalau tahun baru kan ada resolusi-resolusi gitu kan. Artinya kan begini Mas Aldi ya, biar kita itu di tahun ini tuh lebih baik daripada tahun yang lalu kan gitu. Nah, lalu kira-kira apa yang harus kita upgrade gitu? Ya kan ibaratnya kalau manusia itu, kalau kata upgrade ya Mas Anis, itu saya jadi teringat sama gadget Ustadz. Gadget itu apa? Gadget itu ya kayak HP, Oh, HP, terus oke, komputer itu kan. Kan udah ada hardware sama softwarenya kan. Ya. Nah itu softwarenya kan biasanya kan update terus, hardware juga upgrade gitu kan. Nah itu manusia mungkin juga seperti itu kan. Fisik dan rohaninya itu kan juga perlu di-upgrade gitu kan Mas Anis. Mungkin kalau saya memahaminya seperti itu Ustadz. Iya. Tentang manusia itu loh untuk upgrade. Berarti ini kita bagaimana bisa mengupgrade diri kita kan gitu. Nah, ini kita sudah datangkan pakarnya. Ini berarti kalau di istilah lain itu di HP berarti teknisi gitu ya. Iya, ini pakarnya, teknisinya mengupgrade diri gitu. Ustadz, bagaimana biar kita bisa upgrade diri di tahun baru ini? Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kru MACT dan pemirsa dimanapun Anda berada, manusia adalah makhluk paripurna. Allah menciptakan banyak makhluk, dari yang kita kenal tuh era yang mungkin kalau kita baca atau di YouTube itu kan era prasejarah, adanya binatang, dinosaurus itu sudah punah jutaan tahun yang lalu, kemudian ganti lagi, dan terakhir ciptaan paripurna Allah adalah manusia. Dan Allah tidak akan menciptakan makhluk lagi setelah menciptakan manusia. Jadi kita itu makhluk paling bontot. Paling bontot, paling sempurna. Jadi edisi terakhir tapi the best ya. The best creation dari Allah. Nah, oleh karena itu
sebagai makhluk yang sempurna, seharusnya siapapun di antara kita memahami bahwa kita itu adalah makhluk paling sempurna. Ini sempurna dalam segi apa, Ustaz? Apapun. Apapun ya. Dari fisik, baik tadi hardware-nya maupun software-nya. Coba kalau dari hardware kita perhatikan, ada tak makhluk ciptaan Allah yang sehebat manusia, seganteng manusia? Nah, kita tengok, kita ke barat sedikit, di sana di Mangkang ada yang namanya orangutan. Nah, kebun binatang ya itu. Kebun binatang saya kok nyunduk gini enggak enaknya. Bukan gitu, maksudnya ini ke barat tadi ya, ke barat saya pun itu saya. Ke barat sana itu ada zoo ya di milik kita Semarang. Kalau kita tengok ke sana, coba tuh ada enggak makhluk yang mirip dengan kita? Mungkin secara fisik ada ya punya ini anggota tubuhnya itu sama tangan, dengan manusia, kaki. ada tangan, kaki. Tapi apakah seindah manusia? Tidak. Itu baru dari hardware. Terus software. Kita dibekali ada akal, ada nafsu dan lain sebagainya. Yang itu menjadi bekal kita untuk lebih memantaskan diri menjadi khalifatullah fil ardh. Nah, tapi dengan cara tadi memahami diri sendiri sebagai manusia paripurna. Manusia paling sempurna. Gitu. Nah, tapi kebanyakan manusia kadang tidak tahu kalau dirinya itu makhluk sempurna. Kadang tidak paham. Sehingga yang dilakukan itu tidak seharusnya, bahkan dirinya sendiri mungkin malah tidak memahami kalau dia itu tidak memanusiakan dirinya sendiri. Iya, tidak memanusiakan dirinya sendiri. Gimana tuh maksudnya, Ustaz? Tidak memanusiakan diri sendiri itu bagaimana maksudnya? Kita kan makhluk paling sempurna. Tahun baru katakan tadi. Kita harus mengupgrade. Dan dia aja tidak tahu kalau dirinya itu ada software yang bisa update dan unlimited update-nya. Tapi karena tidak tahu, akhirnya larinya ya ke sesuatu yang perilaku-perilaku yang menuju kepada bukan harusnya dilakukan oleh manusia. Malah jadi downgrade gitu ya. Nah, kadang yang di-upgrade itu malah kesombongan, ketamakan dan keserakahan. Maka perlu kita ketahui dulu sebelum kita masuk ke upgrade itu kan. Kita ini kan tahun baru kita sering mendengar yang namanya tadi apa kata resolusi. Nah, tahu enggak arti resolusi? Apa maksudnya? Re itu kembali. Nah, ini solusi. Re itu kembali. Oke, re itu kembali. Solusi adalah jalan keluar. Jalan keluar. Berarti kalau digabung resolusi kembali ke jalan keluar. Itu kemana itu? Ke pintu. Masuknya itu kemana ini? tahu. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama sehingga nanti kita bisa benar-benar mengisi tahun baru ini yang baru saja kita rayakan kemarin benar-benar dengan sesuatu yang oleh Rasulullah disebut yaumuhu khairon min amsi. Sehingga kita tuh menjadi orang yang robih. Tahun ini kita akan beruntung besar karena kita sedang memahami diri kita memahami kualitas kita sehingga tahu posisi kita di mana. Oke. Gitu. Nah, tadi ngomong resolusi sebenarnya apa tadi? Iya, belum tahu ini. Mungkin di sini bisa melihat, bisa googling, pemirsa di rumah juga bisa googling itu resolusi apa. Nah, saya juga tak coba googling biar nanti sama-sama kita memahami. Jangan sampai kita sering ngomong tapi kita tidak pernah tahu apa yang kita sampaikan. Kemakan apa namanya berita viral kan, jadi kita nggak tahu isinya apa gitu. Nah iya, resolusi. Ya. Gitu kan. Ini saya sudah googling sesuai dengan kamus aja, kamus besar bahasa Indonesia biar kita enak itu ngomong. Resolusi itu ada dua makna. Yang pertama disebutkan kalau di kamus besar bahasa Indonesia itu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat atau musyawarah. Berarti ini suatu kebijakan ya, sebuah policy yang harus diikuti oleh seluruh berarti ini anggota rapat. Musyawarah mufakat itu ya? Ya, musyawarah. Dan itu menjadi kebijakan yang harus dilakukan. Itu resolusi. Mungkin kalau di diri manusia pribadi itu terus bagaimana, Ustadz? Mungkin apakah itu semacam kayak bagaimana kita ini kalau yang gitu. ke manusia pribadi ini yang pengertian kedua. Yang kedua adalah pernyataan tertulis.
biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal atau harapan. Nah, udah jelas ya berarti ya? Iya. Maka kemarin kita baru saja juga memperingati yang namanya resolusi jihad karena kita Islam ini tema tentang ngobrol perkara Islam. Resolusi jihad itu sebuah kesepakatan dari musyawarah harus dilakukan karena itu sudah keputusan bulat. Muncullah resolusi jihad. Nah itu kalau untuk komunitas. Nah untuk personal gimana? Yaitu sebuah tuntutan tertulis buat diri kita sendiri. Nah, tapi saya cocok ke yang pertama, Pak Ustadz. Gimana? Karena ini kan kita punya organ tubuh ya. Organ kan banyak ya. Ada tangan, ada kepala, ada kaki. Itu perlu kita rapatkan di internal diri kita. Kira-kira yang baik buat kita. Kemudian kita sepakati bersama. Kemudian kita jalankan kan gitu. Cuma ini kalau merujuk ke yang makna pertama, tapi untuk diri sendiri yang kita sebut bahwa ini adalah sebuah sistem itu kan. Terdiri dari banyak organ yang harus disatukan sehingga ada pernyataan tertulis, ada pernyataan sikap gitu kan. Nah, ya ini tentang saja pernyataan boleh, sikap gitu ya. Kan kadang gini Ustadz, antara pikiran dengan hati itu berbeda. Ya betul. Pikiran mau ke selatan, hati ke utara. Iya itu banyak itu. Nah makanya kita harus tahu posisi kita. Gimana itu? Posisi kita. Kita mau resolusi. Kita mau resolusi ya. Nah, mau resolusi. Lawang masalah aja nggak tahu. Kita sekarang di posisi di mana? Nggak tahu apakah di titik sini atau di titik atas atau mungkin kita sedang di bawah garis. Kalau kita nggak tahu gimana meresolusi, maka akhirnya hidupnya ya nyelonong datar-datar aja. Besok mau ngapain mas? Lah urip sing penting lah, anggur iso ngopi lah selesai. Oke, kembali ke makna resolusi. Ngemeng-ngemeng nih. Mas Anies dulu, sudahkah buat pernyataan tertulis untuk tahun 2024 atau resolusi 2024 apa nih? Kalau tertulis belum. Tapi kalau secara itikad, cara keyakinan kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya, entah dari ibadahnya ataupun dari aktivitas yang lain. Nah, kalau Mas yang cakep ini ini katanya mau ini aja nih membangun rumah tangga. Waduh. Wih, ini solusinya bangun rumah ya. Waduh, rumah tangga. Rumah sama tangganya. Rumah dan tetangga nih. Rumah atau tetangga nih gitu ya, bangun rumah ya. Ya monggo. Kita harus tahu posisi kita di mana. Apakah kita ini sedang turun atau tidak, sehingga resolusi ini itu kembali ke diri kita masing-masing. Berarti gini ya, sesuai kebutuhan jenengan. Kita harus tahu posisi kita. Betul. Kondisi diri kita. Iya. Kalau enggak tahu gimana mau resolusi? Mau mencari solusi. Wong enggak tahu masalahnya. Nah, sehingga kita perlu merencanakan sesuatu dengan benar dan perlu diketahui bahwa kita tadi satu adalah sebagai hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah nih. Ini sebagai tadi posisinya. Iya, kita sebagai hamba Allah. Kita tidak hanya seorang hamba saja, tapi ada yang punya kita. Siapa? Allah. Kita miliknya Allah. Kalau sudah tahu kita miliknya Allah, maka seluruh potensi yang ada seharusnya digunakan untuk menuju kepada jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah. Baru nanti kita akan bisa mengenal yang namanya upgrading. Kita mau upgrade. Apa yang di-upgrade nih? Nah, upgrade apa artinya? Nah, kayak tadi aja resolusi dari dua kata, re dan solusi. Nah, kalau upgrade gimana upgrade? Up atas, grade kelas. Up ini artinya atas. Oke. Kalau grade kelas. Kelas boleh. Berarti ini kelas atas. Naik kelas. Kenaikan tingkat menuju ke lain. Kita harus bisa menaikkan tingkat kita, posisi kita. Lah, gimana kalau kita mau menaikkan tingkat, Bang? Posisi aja enggak tahu. Nah, ya, itu kira-kira ada tingkatan jiwa atau diri enggak? Nah, maka itu yang penting itulah. Berarti harus ikut ujian dulu, Ustaz. Biar naik kelas maksudnya dulu. Ya. Pasti ada ujiannya. Dan ujian hidup itu tidak pernah tertulis oleh Allah. Tertulis maksudnya tertulis diberikan kepada kita seperti kita ujian tapi setiap hari itu adalah ujian buat kita. Loh, kok bisa? Ya Allah itu kan di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah itu menyebutkan gitu kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata.
Allah lah yang menciptakan. Khalaqal maut, mati, wal hayata, dan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, menguji kita. Jadi adanya kehidupan yang saat ini kita jalani itu merupakan ujian yang setiap saat harus kita lalui. Tapi tidak pernah tertulis kayak gini, ada lembaran kertas, tidak ada. Dan ini sering kita tidak sadari bahwa kita sedang mendapat ujian dari Allah. Berarti itu ya, hidup aja itu ujian. Ujian, apakah Nyon Sewu saat ini kita di kondisi ekonomi nih, kalau yang bicara ekonomi nih, ekonominya sedang turun atau pas-pasan atau sedang berada di posisi tinggi, itu ujian dari Allah. Nah, sedang orang itu mengatakan dan mayoritas berpendapat yang namanya ujian hidup itu ya kalau miskin terpuruk, bisnis gagal, usaha gagal, itu baru ujian. Rata-rata orang begitu. Iya, ketika tinggi, posisi tinggi, kita sedang punya jabatan, posisi ekonomi mapan, jarang sekali orang mengatakan kita ini sedang diuji Allah dengan kemuliaan, dengan jarang kan? Nah, tadi tuh al maut wal hayat. Jadi hidup itu juga ujian, maut, mati juga ujian. Maksudnya mati juga ujian, maksudnya gimana? Ustaz? Ini dalam hal fisik atau tadi seperti siap enggak? Oh, mati siap menghadapi perjumpaan seorang hamba tadi, bahwa kita adalah hamba Allah ketemu dengan Sang Khalik. Gimana itu tidak sebuah ujian? Yang mana fasenya lebih panjang daripada kehidupan dunia. Kita hidup manusia rata-rata 60 tahun, 70 tahun. Nah, cuma untuk yang survei terbaru ini kan untuk masa hidup manusia ini di Indonesia itu paling lama 82 tahun. Jadi 80 tahun itu rata-rata sudah nanti meninggal. Ya ada yang lebih, ada. Nah, rata-rata itu taraf hidup manusia itu di Indonesia 80-an tahun. Nah, 80 tahun di dunia. Setelah itu masuk ke alam barzah. Kemudian alam kubur sampai terus ila yaumil qiyamah. Berapa tahun? Bukan itu sebuah fase yang panjang. Gimana kita tidak menyebut itu sebuah ujian juga? Nah, maka perlu ini yang perlu kita bahas nanti, sebuah resolusi kita membuat kesepakatan pada diri kita sehingga kita bisa mengupgrade kualitas diri kita sebagai seorang hamba Allah, supaya semuanya bisa diorientasikan apapun itu, entah fisik kita, entah apa kekayaan, harta atau apapun itu. Termasuk jomblo-jomblo ini, ini ujian ini. Iki aku ndak laku-laku tuh karena Allah ndak ngasih-ngasih atau gimana? Atau kita menyalahkan Allah atau menyalahkan siapa? Ini yang perlu kita bahas di sini nih, pentingnya ini ya. Berarti termasuk bagian dari ujian kan begitu, hidup kita kan gitu. Iya. Terus kita harus tadi kembali kepada Allah. Ya semua kegiatan, aktivitas hidup kita arahnya kepada Allah kan gitu. Iya, betul. Nah, sekarang kan kita hidup di dunia, Ustadz. Ya. Berarti harus bekerja, makan, minum, kan artinya kita juga tidak mengabaikan kehidupan dunia kan? Iya. Nah, bagaimana biar balance atau minimal juga neng dunia itu juga kita kerumat itu? Iya. Inilah pentingnya kita memahami bersama bahwa ad-dunya adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kita, sebuah persiapan usaha yang matang dari manusia tadi untuk memeriksakan dirinya berjumpa kepada Allah. Yang mana dunia ini berarti menjadi ladangnya akhirat. Kalau di dunia itu bagus, berarti ladangnya bagus. Nanti berarti akhiratnya juga akan bagus. Oke, sekarang ini kita katakan ini ladang nih. Mas Anies itu tadi di mana spidol saya? Weh. Ini kita punya ladang nih, di sini kita punya ladang. Kita sepetak ladang. Kita punya ladang di sepetak ini. Ini katakan hidup kita ini. Entah tadi 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90, 100 tahun, wallahu alam. Karena umur itu misteri yang tahu hanya Allah. Kira-kira kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita ini adalah sebuah ladang menuju akhirat, mau diapakan ladang kita ini? Mau ditanami apa gitu? Nah, maksudnya gitu. Apakah kita biarkan? Biar gini aja lah. Kosongan. Atau alah yang penting ngalir aja. Ngalir gimana?
Ada rumput, ladangnya ada tumbuh rumput dan sebagainya. Ilalang dan pohon-pohon yang lain dibiarkan. Kira-kira nanti tanaman kita bisa baik enggak? Subur enggak? Ya tetap subur, tapi kan nggak kerawat. Rumputnya maksudnya. Ada rumput, ada ilalang, ada macam-macam di situ semuanya. Iya. Harusnya diapakan itu? Rumputnya itu dipangkas. Dipangkas, betul. Dibuang apa dibiarkan? Dibuang. Karena nggak manfaat itu ya. Lah betul. Lah ini itu ladang ini, kalau di sini ada rumput, ini katakan rumput tadi ya, ini rumput. Bagi tanaman, rumput itu sebagai apa fungsinya? Dia berfungsi sebagai apa? Sebagai benalu, predator, musuh, betul enggak? Kalau kita sudah tahu itu ada musuh, diapakan musuh itu? Dilawan, betul. Dilawan, kalau perlu dibunuh. Nah, sedangkan ini adalah ladang. Kita tadi kembali, kita ini siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Ciptaan Allah, hamba Allah. Kita ini adalah hamba Allah, makhluk yang diciptakan Allah, makhluk milik Allah. Berarti kita harus mengetahui juga bahwa kita adalah makhluk Allah, sedangkan di sekitar kita ada makhluk-makhluk, baik kelihatan maupun tidak, yang diantaranya adalah menjadi musuh manusia. Itu yang harus dilawan. Nah iya, termasuk diri kita sendiri ini, itu juga ada musuh. Cocok? Masuk enggak ini? Masuk. Jadi nanti kita akan mengupgrade diri jadi enak. Tahu kalau kita udah tahu posisi grade-nya, kita ini sedang di mana ini posisi kita ini. Kita butuh di-upgrade enggak? Kalau kita merasa udah cukup lah RAM saya, HP saya itu 1 udah cukup Pak Ustadz. Memori saya juga 8 giga misal atau 16 giga udah cukup. Nah, ngapain di-upgrade? Dia enggak butuh. Tapi kalau ternyata enggak bisa. Saya ini adalah pengurus masjid. Saya harus kaya. Kenapa? Karena saya ngupeni rumahnya Allah. Masa saya ngupeni rumahnya Allah? Allah itu maha kaya. Saya kok enggak punya? Malu. Maka ya Allah, pada saat ini posisi saya gaji 1 juta. Ya Allah, aku besok mau gaji 2 juta. Ya caranya gimana? Ya tambahlah, mungkin ada strategi jitu yang harus kita siapkan. Itu namanya nanti upgrade itu ya. Upgrade. Ya, Ustaz. Tadi tentang keduniaan ya Ustaz. Kan tadi ada yang kita jadi pengurus masjid harus kaya misal tadi ya. Nah itu kan pasti harus ada yang disiapkan. Artinya di situ misal jiwanya kan juga perlu disiapkan. Nah, ya semuanya, tidak hanya jiwa. Tidak hanya jiwa yang perlu disiapkan. Nah, kita sering mendengar para ustadz, para dai, para khotib, bahkan mungkin jenengan juga masih hafal itu kan, bahwa kalau kita mau meraih dunia maka kuncinya ada dengan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita mau sukses dunia maka kuncinya adalah dengan ilmu. Berarti upgrade ilmu. Wa man aradal akhirah ya fa'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu. Kalau mau sukses akhirat nanti ya pakai ilmu. Wa man aradahuma, kalau Anda mau sukses dunia, sukses akhirat, dua-duanya tercapai kesuksesan itu, maka juga fa'alaihi bil ilmu. Kunci dengan ilmu. Lah, mencari ilmu itu sebanyak-banyaknya ya. Tidak hanya sebanyak-banyaknya. Tidak hanya sebanyak-banyaknya. Ilmu jangan diartikan persepsi hanya sebuah teks yang tertulis pada buku, enggak. Banyak membaca gitu. Allah itu saat melahirkan manusia, manusia tidak tahu apa-apa. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah zat yang mengeluarkan kita dari rahim perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kita tidak tahu apapun. Kemudian faja'ala lakumus sam'a, Allah kemudian memberikan kepada kita sebuah potensi panca indera untuk menangkap segala sesuatu menjadi ilmu. Satu as-sam'a, pendengaran. Wal absor, penglihatan. Wal afidah, dan hati. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur atas nikmat Allah. Nah, saat kita tidak tahu segala sesuatu, kemudian kita hidup di dunia ini ternyata kuncinya harus dengan ilmu, maka kita harus menyiapkan semuanya. Satu, yang disebut dengan IQ atau intelligent
quotient. Kecerdasan, intelijensi atau otak, akal. Itu yang harus kita gali potensinya. Maka dengan membaca ini, ada buku, ada kitab, dan lain sebagainya. Ini sumber makanan IQ ini. Makanan rohani juga berarti ya. Ini belum makanan rohani. Oh, belum. Ini makanan otak ini. Itu pengetahuan kita kan, pengetahuan kita. Akal ya, untuk pengetahuan IQ tadi. Termasuk membaca keadaan, kondisi juga bisa enggak itu? Nggak harus baca kitab atau buku kan? Oh iya. Yang kedua. Ya, termasuk ini Pak Ustadz kan ini karena kondisi sudah mulai iklan, kita akan jeda dulu yang mau. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DAI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Ahmad Supriyadi dan Mas Aldi. Ustadz, tadi menarik kita bahas tentang bagaimana potensi akal, IQ kita harus benar-benar di-upgrade dengan baik kan gitu. Iya. Nah, caranya gimana? Ya, tadi dengan membaca, belajar, baik dari browsing ya. Ini sekarang kan eranya browsing ya, dari internet, dari Google, dari apapun. Cuma lebih baik kalau kita itu berguru ya. Ada gurunya gitu ya, majelis apa. Kalau kita dari jajet gawe ini ya kita nambah-nambah saja lah, nambah informasi aja, berita-berita. Kadang kan belum pasti kebenaran juga kan. Ya di samping belum tentu benar juga, kita kadang tidak bisa memahami. Ya, mencerna sebuah ilmu yang ada di situ. Nah, khawatirnya malah kebablasan ini. Pengennya ngupgrade diri malah tersesat ya. Downgrade. Bukan downgrade, terlalu tinggi sehingga dia bingung, stres malah. Oke. Nggak sesuai sama dirinya sendiri. Iya, dia tidak tahu potensi diri sendiri. Dan ini ada. Kalau misalkan kayak gini ngopi, diskusi itu bisa nggak untuk upgrade? Ya bisa. Ini kan sama aja, kita itu kan ada seorang ustadznya, sehingga kita bisa mengarahkan kalau pembicaraan kita terlalu jauh, nanti kita kembali ke koridor kayak tadi gitu kan. Nah, itu kalau yang pertama. Potensi kedua adalah kita perlu memahami diri sendiri bahwa kita tuh ada fisik quotient. Apa itu? Kecerdasan otot. Kalau tadi kan otak. Sekarang otot. Secara motorik ini otot mungkin ini. Ada itu orang langsung kita misal. Oh iya, refleks ya. Nah, ini enggak refleks ini.
Karena bukan bahaya. Nah, enggak, kadang itu orang itu meskipun tidak bahaya, itu langsung ketika ada sesuatu yang apa ya, menurut dia itu sudah serangan, padahal tidak serangan, itu langsung refleks. Berarti gesit itu ya? Karena memang ototnya sudah dilatih, dia cerdas ototnya ini. Coba kita, saya tidak terbiasa main apa ini namanya? Apa ini? Ada bola kecil terusnya ada pingpong. Nah, main pingpong, tenis meja. Saya tidak pernah main tenis meja. Yang saya pegang adalah bolpen. Sering misal. Saya sama-sama megang. Tapi yang ini saya pegang bolpen yang harus saya kendalikan dengan pelan, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu ada refleks dan sebagainya. Ini tiba-tiba saya ditantang main pingpong. Level internasional lagi. Yang satu udah terlatih, saya enggak bisa. Ya Mas Hanis misalnya di posisi saya, gimana? Apa yang terjadi? Mending langsung nyerah aja. Nah, artinya di situ bahwa kita ini fisik ini perlu juga dilatih. Otot kita perlu dilatih. Ada kecerdasan otot. Jadi seperti kameraman kita kan ada yang pesilat juga Mas Hanis. Masukkan. Jadi sekali itu ada mungkin tuh kameranya jatuh, kita langsung beda sama yang enggak tahu nih. Iya enggak sigap nih. Jatuh. Kamera jatuh kayak jatuh. Lucu kan akhirnya. Nah, gitu. Yang ketiga adalah namanya EQ atau emotional quotient. Kecerdasan emosional. Nah, bagaimana dia punya empati, punya perasaan kepada orang lain dan sebagainya. Itu masuk dalam kecerdasan yang perlu di-upgrade juga di tahun 2024 ini, sehingga nanti kita jadi orang yang sukses karena kita peduli, proaktif dan sebagainya. Nah, ini berarti kecerdasan emosional gitu. Emosional. Kalau misalkan kayak orang yang marah-marah kemudian menang-menang sendiri, itu termasuk nggak cerdas secara emosi atau gimana? Ya cerdas dia punya kecerdasan emosional, cuma belum bisa mengendalikan emosinya. Itu masalahnya di situ. Dia cerdas, kecerdasan, akhirnya ya sering marah-marah. Dan ini kita di sini punya pengendali. Pengendali siapa? Ya dirimu sendiri. Yang akan kita bahas keempat, yang disebut dengan SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Jadi jiwa kita ini, kecerdasan jiwa, peka, kita punya satu responsibility, tanggung jawab. Tadi kita sebut di awal bahwa kita adalah hamba Allah, makhluknya Allah. Kita punya tanggung jawab kepada Sang Pencipta, Al-Khaliq, yaitu Allah. Kalau punya tanggung jawab, kita akan mencari apa sih yang diamankan pada kita, kan begitu? Nah, terus baru setelah kita tahu, ya Allah ternyata diamanatkan tuh satu syahadat. Apakah seluruh kehidupan kita itu sudah sesuai dengan syahadat tauhid dan rasul, sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah? Yang mana itu nanti terwujud dalam yang kedua, yaitu sholat. Yang ketiga zakat, peduli sosial. Yang keempat adalah haji, pokok haji, puasa. Kita mampu menahan diri. Bisa enggak kita tuh menahan diri tahun 2024 ini? Duh, kalau dia cewek ini kok Allah, rasanya itu gimana nih? Tahun kemarin tuh gagal nikah atau putus cinta, ini rasanya tahun ini kok belum bisa move on mungkin atau gimana? Benar-benar dijaga betul tuh ya. Kita bisa enggak menjaga, karena as-shaum itu artinya menjaga diri. Mungkin 2024 juga menjaga lisan mungkin tadi ya. Ya, apalagi semuanya. Oh iya. Semuanya menjaga pikiran, menjaga sikap, attitude kita, menjaga lisan, semuanya. Apalagi mau ada pilpres ini. Wah, ini saya berani ngomong pilpres ini, tidak enak ini ya. Artinya kan kita punya tanggung jawab terhadap diri kita untuk melakukan hal yang baik kan gitu kan. Termasuk tanggung jawabnya kepada Allah. Iya, kepada Allah, kepada sosial, sebagai kita punya tanggung jawab. Karena ya betul. Karena yang kedua cirinya spiritual quotient itu adalah kita harus punya yang namanya sifat atau sikap humanity. Kita memanusiakan manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, itu keren, itu kan Indonesia. Memanusiakan ini. Manusia itu seperti apa modalnya, Ustaz? Termasuk memanusiakan diri sendiri mungkin, guys. Nih contoh konkret nih, misal saya sebagai tamu di sini dikasih jamuan, ada minum, ada kopi, ada cemilan. Nah, kira-kira ini kebutuhan manusia enggak? Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Ada kursi. Terus kalau ini ada tamu,
kursi aja nggak disiapin. Datang dibiarin, oh Pak Ustadz ya, selesai gitu aja. Itu berarti kurang. Kita syuting mulai, yuk. Gimana coba? Memanusiakan nggak itu? Wah ini, aduh ini tega banget ini ya. Tapi biar tambah memanusiakan manusia, mungkin ini kita persilakan beliau untuk ngopi. Wow, oke, ini cocok ini kayaknya nih. Biar fokus nih pembahasannya. Alhamdulillah. Cocok ini, alhamdulillah. Terima kasih banyak ini. Wah. Alhamdulillah kita sudah kategori menemukan. Nah, spiritual quotient itu kita patut pahami bersama. Karena ini ranahnya ranah spiritual, ranah sebuah jiwa, kecerdasan jiwa tadi, yang mana kita itu kadang tidak memahami potensi-potensi yang ada tadi. Allah di dalam Al-Quran menyebut paling tidak ada 7 tingkatan jiwa. 7 tingkatan jiwa. Yang pertama itu disebut jiwa ini kalau di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran disebut an-nafas itu ya. An-nafas, nafas itu kalau bahasa Indonesia ini nafas. Kalau bahasa Inggris soul mungkin. Soul itu jiwa. Ya. Jiwa. Nah, tepatnya nanti ke pakar bahasa Inggris ini. Mas Adis mungkin ya? Saya bahasa Jawa saja. Bahasa Jawa? Bahasa Jawa apa berarti? Oh jiwa gitu ya? Oh iya. Betul, karena kita sering kalau di sekolah itu kan ada olahraga ya. Iya. Tapi disinilah kita ngolah jiwa tadi. Ngolah jiwa. Nah, jiwa yang pertama, nafas tadi itu disebut nafsu an-nafas al-ammarah. Atau nafsu amarah. Itu. Nah, dia sedang marah. Amarah itu artinya mengajak kepada keburukan. Jadi nafsu amarah adalah nafsu yang selalu mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Keburukan apapun. Apapun, dia tidak mau diajak untuk taat kepada Tuhan, kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, kepada saudara, tetangga, kerabat, semuanya dia tidak mau. Sholat aja mungkin belum mau, nyun sewu. Jadi nafsunya berarti dia masih level yang pertama tadi itu nafsul amarah. Jadi semua potensinya itu bukan digerakkan kepada hal-hal yang positif, tapi kepada hal yang negatif. Yang tidak bermanfaat. Dan dia tidak peduli. Peduli apa sih urusan sholat tidak itu kan urusan gue. Ngapain lu pikirin gue? Saya nanya sendiri gitu kan. Ini itu tiba-tiba jadi orang Jakarta ya? Gitu. Nafsu ini harus di-upgrade, Mas. Harus di-upgrade biar tambah. Harus di-upgrade. Dia harus memahami. Negatif atau? Ya Allah, ternyata aku tuh. Nah kadang karena kita enggak menyadari ya. Gue enggak percaya itu kalau kita ini diciptakan katanya dari kita itu diciptakan oleh Allah. Lu, gue aja lahir dari rahim ibu. Ibu diperjangan bapak, gue kumpul jadi, berarti nyatain gue, bapak sama ibu. Bapak ibu tidak pernah itu punya surat perjanjian, tadi resolusi, itu kesepakatan, sholat tidak ada. Kapan Allah merintah gue sholat? Mungkin ini Ustaz, akhirnya tidak mau sholat. Tadi kan mungkin tahu ya, karena manusia itu makhluk paling sempurna. Kemudian dia semena-mena gitu. Ya, dia enggak tahu kalau dia paling sempurna. Taunya pokoknya ya hidup itu ya gue. Bahagia tidak ya terserah saya. Jadi keakuannya tinggi. Keakuannya dan bukan keakuan lagi itu. Sombong ya. Ke nafsunya yang semuanya berbalut yang lebih tinggi itu. Nah, dia harus di-upgrade nafsu ini. Nafsu ini harus di-upgrade paling tidak menjadi sedikit lebih satu level di atasnya. Nah, apa ini? Nah, yaitu namanya nafsu lawamah. Nafsu ini sudah mulai bagus. Dia mau diajak sholat, mau diajak kalau di sini sudah maulid, kita sholawatan, kajian. Nah, dia masih mau, tapi belum bisa move on dari perbuatan maksiatnya. Oke, berarti positif oke, negatif oke gitu. Iya, Pak Ustadz. Sholat jalan maksiat. Saya tuh pernah itu kajian maulid, terus selesai itu sahabat kajian kan, Pak Ustadz mau tanya, silahkan Mas. Boleh enggak saya itu ikut maulid kayak gini, tapi posisi saya keadaan saya baru aja mabuk. Loh, bagus Mas, boleh. Kenapa tidak? Jadi dia ini berarti sedang nafsunya di fase kedua, yaitu lawamah. Sehingga setelah kita kasih pemahaman, dia baru sadar,
Ya Allah, terima kasih Ustaz, ternyata aku tuh banyak salah, banyak dosa. Tapi aku belum bisa meninggalkan kemaksiatanku, perbuatan dosaku. Oke Mas, pelan-pelan sesuai kemampuan. Jangan malah dimarahi ya. Jangan. Weh, ojo melu maulid. Ada itu kisah kayak gitu. Jadi nyuwun sewu, ini kisahnya itu memang dia mu'alaf itu kan. Ini yang cerita teman saya, ini real fakta. Dia mu'alaf, tapi tidak perlu disebutin, ini tidak boleh. Ini kan. Ada kisahnya aja. Ada seorang mu'alaf, dia masuk Islam. Nah, karena dia itu orang luar negeri, bisanya bahasa Inggris. Nah kan di sekitar kita tidak banyak yang bisa bahasa Inggris kecuali yes, no, I love you gitu. Kalau itu semuanya anak kecil bisa. Saya juga bisa tuh hafal itu. Nah, suatu ketika selesai sholat itu ada tetangganya yang menyampaikan kegelisahan dirinya sendiri. Lo ente itu Muslim. Tapi kamu kok belum bisa meninggalkan perilaku awalmu ketika kamu belum Muslim. Nah, seperti apa? Kamu barusan cerita katanya masih mabuk. Lo ngapain kamu sholat? Tidak ada gunanya sholatmu karena kamu masih mabuk. Sia-sia. Gitu. Akhirnya orang itu tidak mau sholat. Lo ngapain gue sholat? Ngapain gue masuk Islam? Ternyata Islam keras. Bukannya Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini harusnya si orang ini tetangganya harus tahu bahwa si fase ini baru kepada nafsu al-lawamah. Dia masih mau ketaatan sehingga nanti ketika kasih pemahaman dia akan sadar karena sudah ada ilmu, ada IQ, dari upgrade sedikit itu software. Dia mulai menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba, harus patuh sama Tuhannya. Tapi aku belum bisa move on ya Allah. Nah ini nafsu lawamah. Jadi masih tahap kedua. Iya, gitu. Ketiga apa Mas Haji? Nah, terus yang ketiga, ini tadi yang pertama nafsu al-ammarah, yang kedua nafsu al-lawamah. Nah, yang ketiga adalah nafsul mulhamah. Mulhamah itu apa? Mulhamah itu dari kata alhama yulhimu, nah, gitu kan, yang artinya ilham. Yang artinya ilham. Allah di dalam salah satu surat itu, surat pendek yang di juz amma, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafas, demi nafsu dan proses penyempurnaannya. Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan perilaku-perilaku buruk dan perilaku-perilaku yang baik. Allah kasih pemahaman sehingga dia tuh mulai menyadari betul bahwa dirinya sedang dekat dengan Tuhannya. Mendapat ilham dari Allah. Bahasa ilham keren banget ya. Bukan berarti terus berarti dia nabi dong. Bukan begitu kayak dapat hidayah gitu ya. Lah bahasanya dapat hidayah. Dia memahami dirinya, ya oh ternyata aku semakin begini lah, itu nafsu mulhamah. Tapi dia masih terpleset. Masih kadang-kadang juga masih ya gitu ya. Ya masih lah. Nafsu ini belum dipanggil oleh Allah karena belum menjadi nafsu yang bisa dikatakan baik. Cuma dia sudah menyadari betul, cuma masih belum apa? Kadang belum mungkin bisa, masih banyak kangen juga. Sama nah kalau yang lawamah tadi bedanya itu dia masih suka menyesali. Ini dia sudah bukan lagi ke tahap hanya penyesalan saja, karena kalau penyesalan itu nanti dia hanya asik di penyesalan saja, tidak move on ke tahapan yang mulhamah tadi. Sudah semakin mencintai yang namanya ibadah-ibadah itu. Masa itu sudah berkurang banget. Kalau yang mulhamah ini berarti sudah mulai ini ya? Ya dia dapat pencerahan betul lah mungkin gitu ya. Berarti ini sudah kalau ada potensi gitu ya? Potensinya lebih ke baiknya ya, walaupun lebih masih banyak pada baik, buruknya lebih banyak ya. Tapi belum sampai ke titik yang tenang, yang di mana kita sering mendengar ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah ini yang keempat. Ini yang keempat nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah itu udah lengkap itu, nafsunya lengkap itu berarti. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, tentram, ya katakan apa bahasanya itu kalau kita nyebut itu. Manusia bukan paripurna, udah pasif income lah kalau mungkin dalam hal ekonomi ya, ada mikir lagi. Ya, ada gitu mikir ya. Kerjanya gimana. Terus pokoknya tentram, ayam, adem, tapi bukan berarti nafsu mutmainnah itu pasif income, enggak. Memang nafsunya ini sudah mulai terkendali gitu ya. Terkontrol dengan mungkin baik. Gak mikir keburukan lagi ya.
Tidak mikir, cuma ya namanya nafsu ya, namanya nafsu. Ini juga. masih ada juga. Tapi nggak separah yang sebelumnya itu ya. Ya kerja tetap bisa berjalan, tidak seperti di awal. Duhur katanya kecapean. Asar, aduh lagi asik ngopi sama udut-udut rokok tongkrongan. Maghrib, aduh Pak Ustadz ngantuk itu. Isya ketiduran, subuh kesiangan. Ada. Itu termasuk sudah nggak lagi kalau mutmainah. Kalau yang Tidak galau, dia sudah tenang, tentram. Cuma ya namanya nafsu masih saja bisa membisiki hal-hal yang. Oke. Berarti itu cara salah satu, ada 4 tingkatan kita untuk upgrade diri. Masih ada yang kelima. Oh, masih Apa ada. itu? Nah kan irji'i ila rabbiki radiyatan. Nafsu radiyah. Apa itu radiyah itu? Radiyah itu ridho. Diridhoi Allah mungkin ya. Bukan. Apa? Radiyatan, nafsu yang radin. sudah Radin ridho. itu dari isim fa'il. Radiyah yardo fahuwa radin. Jadi nafsunya yang ridho. Terhadap Yang apapun. nafsu dunia. tenang itu belum tentu ridho. Masih Ya, jenengan tenang nih, tenang gitu ya. Tenang habis Lah, ditinggal tenang misal nikah, ini karena ada punya istri misalnya. Iya. Tenang, hidupnya udah tenang dibanding teman-teman yang belum punya istri. Lah masih pencurhatan sana sini gitu. Dia tenang ada istri. Iya. Tapi apa kita benar-benar itu merasa ikhlas dengan segala kekurangan yang ada di sini Istrinya. misalnya. Nah, Iya. itu Belum betul. tentu. Istri gue orang masih minta uang gini udah dikasih mana ngomong. Tapi dia tetap tenang aja, masih tenang. Iya. Cuma hatinya belum ridho. Hmm. Nah, ini yang nafsu radiyatan, dia sudah satu level lagi di atas mutmainnah, tidak hanya tentram lagi. Iya. Ridho udah terserah Allah. Ini Allah gini, udah dia tidak mikir ini kewajiban, berarti harus aku lakukan. Dia tidak mikir kewajiban lagi, karena kalau mikir jadi beban. Jadi macam-macam Udah ikhlas ya ini ya. Ikhlas, kemudian jadi Lebih dari itu, lebih nyamannya gimana ya? Kalau nyebutnya gimana ya? paling biar apa, romantisme hamba terhadap Tuhan itu ya. Kan tadi kan Iya, ridho itu ya. cuma nafsu ini masih ada sedikit tentang rasa sum'ah. Aku ibadahku alhamdulillah beda banyak. iya, Ini masih iya, ada iya. masa gitu. Jadi Sehingga harus di-upgrade lagi ke nafsu yang berikutnya. ada Level lagi, ke berapa itu? upgrade lagi ke 6. 4, 5 ke 6. 6. Radiyatan mardiyah lain mardiyah. itu dah. Mardiyah, kemudian mardiyah. Mardiyah itu diridhoi oleh Allah. Jadi kita ridho dulu, kemudian Allah ridho atau gimana? Iya. Ah, Ya gini aja deh, misal ini analoginya, ada karyawan, dia tuh kerjanya luar biasa, udah tidak mikir ini dan itu, tapi sergapnya luar biasa itu, istimewa. Dia ikhlas dengan segala beban yang diberikan. Oke. Dianya ikhlas enggak? Rela enggak diperlakukan apapun? Dia rela. Tapi di antara semua yang rela, belum tentu bosnya itu meridhoi, menyukai, menyayangi, kan gitu kan? naik gaji, naik jabatan. Mau naik gaji mau tidak, dia tidak peduli. Aku udah urusan itu. Nah, biasanya itu kalau di perusahaan gitu, Ustaz. Berarti kan kita harus merayu bos kita kan, biar diridhoi misalnya. Nah itu kan itu masih ada tuh keakuannya itu ada tuh masih ada tuh. Yang mardiyah itu bosnya yang justru sayang betul. Karena dia tuh rajin, dirindui, disukai, disayangi. Jadi apapun dah sebelum dia minta itu udah dikasih. Tapi kan harus melewati tadi fase-fase dan itu susah. Kenapa? Karena ada makhluk yang suka membisiki jalan-jalan yang di luar yang diridhoi oleh Allah. Siapa itu? Syaitan. Syaitan ini suka membisik dan manusia punya potensi yang namanya nafsu. Bisa jadi setan Jadi juga. kalau ini sudah ada bisikan, nafsu ini kemudian itu terpengaruh dengan bisikan, maka muncul yang namanya keinginan melakukan yang buruk. Ini berkolaborasi, udah susah. Berarti nggak boleh ini, nggak boleh pacaran mas tadi antara setan dengan nafsu. Nggak boleh itu. Harus dipisahkan ya. Nah, harus dipisahkan. Nah ini susahnya, memisahkan mereka itu susah. Nggak kelihatan. Nafsu kita nggak pernah tahu nafsu kita di mana. Apalagi setan ini, di mana setan ini tuh? Caranya gimana biar minimal kita inilah aman dari segala godaan setan yang terkutuk tadi itu. Waduh. Nah, caranya sebenarnya simpel. Meskipun tingkatannya tinggi, jadi Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam itu
memberikan tips kepada kita untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi kalau nafsunya itu kita tinggal memilih. Nafsu kita itu yang paling berat itu gimana? Contoh misalnya ini, untuk sholat jamaah. Antara kita sholat jamaah dan sholat antar sholat kan nanti boleh nanti aja lah belakangan. Yang penting sholat kan. Yang penting sholat. Sama sholat berjamaah itu nafsu berat yang mana? Yang jamaah. Ya, maka pilihlah yang berat. Maka nafsu Anda akan nanti terkendali. Oh, berarti memilih yang nafsu itu paling berat menurut kita. Oke. Wah, ini berat banget ini. Lah itu justru lakukan. Karena tidak ada yang berat oleh nafsu kecuali perkara yang benar. Oke. Itu yang harus kita pilih kemudian kita lakukan. Kita lakukan. Untuk memilihnya begitu. Melatih nafsu. Kalau kita memilih yang ringan, nanti kita akan ada. Ini ada kalimat yang keren ini kan. Gimana? Kalau Anda keras kepada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadikan Anda lunak. Kalau kita lunak pada sesuatu, katakan waktu. Kalau kita lunak pada waktu, maka waktu akan keras pada kita. Kalau kita keras kepada waktu, kita keras pada nafsu, maka nafsu akan lunak pada kita. Berarti kebalikannya gitu ya? Lah iya kan? Termasuk kepada nafsu atau setan tadi? Iya sama. Dan itu kata-kata itu kalau tidak salah ketika saya duduk di bangku aliyah itu. Jadi saya baca buku atau dari guru, bukunya ada, cuma saya lupa itu tanggal berapa. Saya menyusun semuanya kata-kata mutiara dari guru saya atau dari buku, tak tulis itu. Kalau Anda lunak kepada sesuatu atau waktu tadi contohnya, maka waktu akan lunak pada Anda. Kalau kalian lunak pada waktu atau sesuatu, waktu itu akan keras pada Anda. Kita sekarang saat ini santai-santai aja lah, nanti aja lah. Belajar nanti aja lah. Masa depan kita gimana? Waktu kan keras. Kemudian kita itu akhirnya, ya Allah, kenapa tahun 2023 ini saya selalu berada di bawah garis, ya Allah. Garis apa? Iya, ini 2023 selalu di bawah garis. Ekonomi juga di bawah, kekasih ndak punya, ndak punya semua ini. Income ndak ada, kekasih ndak ada. Nggak ada yang welcome, income nggak ada, welcome. Teman ngopi ndak ada, ini teman ngopi juga ndak ada. Nah ini makanya perlulah resolusi di tahun 2024. Nah caranya gimana? Tulis sejak sekarang. Anda harus menyusun. Satu, tulis, susun dengan baik. Ini berarti menyusun visi misi. Iya, resolusi itu kalau bahasa muda kita adalah visi misi hidup kita. Besok di tahun 2024 kita mau ngapain? Sudah masuk nih Ustadz, 2024. Ini sudah masuk ya, ini di awal ini. Berarti kemarin ngomongnya itu. Nah, kemarin tuh kita tahun ini mau ngapain? Tapi belum telat kalau penyusun kan? Ya belum, ini kan baru ini. Nah, kenapa kita tuh sering gagal? Karena terlambat nyusun. Maka tadi saya tanya, sudahkah nyusun? Belum. Saya sudah nyusun. Ada di belakangnya, sudah saya susun. Ini buktinya ini. Resolusi tahun 2024. Tapi tidak boleh, ini rahasia ini. Wah, ini ketahuan ini. Harus disusun. Kenapa? Karena kita harus bisa menjadi desainer buat diri kita. Tadi kan disebutkan bahwa kita ini katanya organ terdiri sistem yang terdiri dari beberapa unsur atau organ atau bagian yang harus kita kendalikan semuanya. Betul. Susun dengan baik. Dan jadilah desainer atau insinyur arsitek dirimu sendiri. Bukan desainer untuk orang lain. Iya, jadilah apa berarti? Arsitek ya, atau desainer bolehlah. Desainer untuk dirimu sendiri. Mungkin tadi kayak katanya Mas Anies, jangan malah desainer orang lain. Jangan. Nah caranya gimana? Tulis keinginan Anda. Tulis. Saya itu dulu di kamar saya itu ada kertas selembar, kertas ya kayak gini begini. Ini saya tulis di sini, ditulis. Kita ini kan udah gede nih, kita kan punya poin ya, punya namanya goal atau tujuan tadi, visi misal. Kita tulis visi. Satu kertas ini itu isinya satu lembar adalah visi, visi misal. Saya tulis visi saya. 1, 2, 3, 4. Jadi tulis itu ya satu-satu ya. Wah, ini saya tulis lagi di halaman berikutnya. Misinya apa untuk mewujudkan misi tadi, visi tadi. Actionnya apa? Saya tulis.
untuk mewujudkan itu. Ya Allah, saya 1, 2, 3, 4, blablabla. Kemudian di situ kita ternyata hidup itu sebagai makhluk sosial. Iya, betul. Benar tidak? Maka di sini ada yang namanya janji. Janji. Saya tulis janji dengan teman-teman atau yang deal-deal itu, kita yang pernah mungkin punya kesepakatan dengan teman sebelumnya. Kita tulis 1, 2, 3 itu berdiri sendiri ya. Kemudian ini untuk mewujudkan itu ada deadline. Deadline. Biar tercapai janjinya. Tadi jenengan katanya resolusinya ada membangun rumah tangga. Rumah dan tangga tadi. Ya. Kira-kira kapan? Tangganya sudah ada tangganya. Ini kapan? Iya, tangga ada. Naik ke pohon tadi. Caranya gimana? Sehingga sering gagal resolusi kita. Kita sering ngomong resolusi tapi tidak pernah menulis. Jadi kadang ada janji tapi nggak ditelan. Tidak ada itu. Dan tadi mungkin ada janji tapi misinya bagaimana belum jelas mungkin. Visi misi tadi. Waktunya juga tidak ada. Jadi misal Mas Anies tadi apa resolusinya? Resolusinya lebih baik dari. Lebih baik kapan lebih baiknya? Di poin mana lebih baiknya? Apakah lebih baik di 1 teman ngopinya? Lebih baik di income-nya mungkin, atau lebih baik di motornya dan sebagainya. Nah, harus dijelaskan detail gitu ya. Ini pasang di kamar yang mudah dilihat, sehingga ketika kita masuk kamar kita tahu. Misal nih, misi saya adalah yaitu punya mobil mewah di tahun 2024 supaya nanti dakwah saya lebih mudah. Ya Allah, aku ingin fasilitas berupa mobil pasang di depan kamar Anda, sehingga ketika kita sholat kita sedang mengupgrade diri kita sebagai hamba Allah. Ketika kita berdoa, ya Allah, mobil, ya Allah. Jadi ingat itu ya, karena ditulis itu ya. Kita jelas, jadi bukan gedabri. Bukan itu ya Ustadz, foto perempuan atau apa. Ya yang perempuan janganlah, nanti malah gimana ya, berarti harus gitu. Itu dihapus, dibuang, diganti dengan resolusi. Itu simpan aja di dompet ya. Sekarang di dompetnya kayak gini, simpan aja di situ, sehingga nafsu kita terarah, goalnya jelas. Lihat, misal kok ternyata cewek kita mau menikah, ya sudahlah, jangan, karena nanti mengganggu ketika sholat. Tidak fokus menandah. Kita kesampingkan, kita raih cinta kita dan cita-cita kita di atas sajadah cinta kita, sehingga resolusi kita, upgrade diri kita sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Ustadz, tadi kayak kurang 1 Ustadz. Apa? Tadi kan baru 6 kan tadi tingkatannya. Kan mardiyah tadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian wahai para nafsu yang sudah sempurna. Yang terakhir ketujuh adalah nafsu al-kamilah. An-nafs al-kamilah. Nafsu yang paripurna, sudah semuanya itu paripurna, pasif income, pasif aktivitas sebagainya. Sudah tidak mikir apa lagi. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana saya itu menghamba betul-betul kepada Allah. Karena potensi di kita, di samping tadi ada setoniyah masuk, hayawaniyah masuk, yang itu mempengaruhi nafsu-nafsu kita tadi itu. Kalau sudah benar, maka baru nafsu ke al-mutmainah tadi, minimal ke situ, tenang, tentram. Kenapa bisa tentram? Karena kita ada yang namanya potensi ruhaniyah atau ilahiyah. Itu termasuk tadi bagian dari kejiwaan kita. Iya. Nah, sehingga kita senang. Kenapa kok kita ayem ketika merasa kita berzikir, ya Allah, kita resapi gitu kan. Astaghfirullah, sambil mengingat masa lalu gitu. Atau zikir bareng-bareng. Iya, itu jadi tenang itu ya. Ilaha illa anta. Kalau kayak gitu terus jadi panas itu belum. Jadi ingat ya itu maksudnya. Ya enggak juga. Biasanya tuh mereka meskipun gimana pun uang namanya itu ada anak-anak yang nyun sewu gitu kan yang dalam tanda kutip tadi perlu pengawalan, itu nyata itu bawa bendera gitu kan. Selawatan itu bawa bendera. Tahirul qalbi. Wah gitu. Luar biasa. Minimal baru menyebut dulu karena baru berekspresinya begitu. Dan maksudnya tingkat tadi ya kita mungkin amarah atau lawamah. Lawamah mungkin lah. Kalau amarah enggak Allah kasih. Oke, ini menarik sekali Pak Ustadz, Mas Aldi, tentang bagaimana kita bisa upgrade diri
sungguh jelas, detail, dan bisa praktekkan. Tinggal kita mau enggak untuk praktekkan gitu. Nah, mungkin karena ini waktunya sudah habis, Mas Aldi ada tambahan? Cukup, Mas. Cukup, atau ada pertanyaan dari teman-teman? Oh, enggak ada. Mungkin ada closing statement buat pemirsa tentang bagaimana kita bisa berdiri dengan baik. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, perlu dipahami bersama bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna, paripurna, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita patut mengerti potensi kita masing-masing, siapa jati diri kita, mengenal diri kita, tidak hanya mengenal kelebihan kita, juga mengetahui kekurangan kita, sehingga di tahun baru 2024 ini kita bisa menyusun rencana-rencana program untuk mengupgrade diri kita, benar-benar kita bisa membuat perubahan yang dahsyat di tahun 2024, dengan tentunya segala rencana yang telah disusun dengan rapi, semuanya harus didekatkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga potensi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, benar-benar menyatu antara manusia dengan Tuhannya, tidak pernah terpisah. Dimanapun kita berada, kondisi apapun kita berada, semuanya kita potensikan, kita kembalikan kepada Allah. Karena manusia tugasnya adalah berusaha merencanakan sesuatu, tapi Allah yang memutuskan. Sehingga segala sesuatu harus direncanakan bersamaan dengan permohonan, ya Allah izinkan aku untuk A, B, C, D di tahun 2024 ini. Sekian, semoga bisa memberikan pencerahan dan pemahaman kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz sudah mau rawuh bersama kita dan membagi ilmunya. Mas Aldi, terima kasih sudah menemani. Pemirsa Menjadi TV, para penonton, sahabat Ngopi, dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila punya salah, punya khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.